Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara mendetail mengenai apa sih perbedaan proposal penelitian dengan skripsi lengkap. Kamu sudah tahu? Jangan kemana-mana, terus saksikan video ini hingga akhir. Jika ini ingin terus mendapatkan update video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Tentunya, hal yang pertama, ketika sedang skripsi atau ada juga yang tesis atau disertasi ya, sudah sampai mana? Udah nulis skripsi belum? Aduh, belum sama sekali. Nah, belum sama sekali menulis skripsi. Tapi ternyata mahasiswa tersebut itu sedang menyiapkan untuk seminar proposal atau sempro, atau ada yang menyebutnya dengan kolokium. Nah, sebetulnya saya baru baru proposal, tapi belum skripsi. Baru proposal saja belum skripsi. Sebenarnya bedanya apa? Proposal sama skripsi. Kok tadi dibilang belum sama sekali nulis skripsi, tapi sudah sedang menyiapkan seminar proposal. Artinya dia sudah menulis sampai bab berapa. Nah, itu kita akan lihat satu persatu di sini. Yang pertama, komponen pendahuluan. Dalam suatu penelitian atau tugas akhir, tentunya ini ada pendahuluan. Ya, di pendahuluan ini umumnya akan terdiri dari latar belakang. Jadi ketika sobat, teman-teman melakukan sebuah riset, tentunya di sini ada latar belakangnya. Apa yang latar belakangi teman-teman memilih topik untuk diteliti. Kemudian di situ teman-teman akan melihat bisa saja di dalamnya itu ada yang terkaitan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Apakah ini menyempurnakan penelitian yang sudah ada atau ini sama sekali memang penelitian baru di mana para peneliti-peneliti itu belum ada yang melakukannya. Nah, ini kita bisa ulas di pendahuluan. Ya, di pendahuluan juga di latar belakang tadi kita bisa mengungkapkan data dan fakta yang terjadi ya, yang terkait dengan topik yang dipilih. Nah, kemudian di pendahuluan ini nanti akan ada tujuan. Ya, tujuan penelitiannya apa, kemudian manfaat yang diperoleh jika melakukan penelitian ini apa saja. Kemudian kita juga bisa menetapkan batasan penelitian, ruang lingkup ya di situ. Kemudian bisa juga kita mengungkapkan novelty atau kebaruan dari penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah tinjauan pustaka. Apa sih tinjauan pustaka itu? Jadi tinjauan pustaka tentunya kita ketika melakukan sebuah penelitian, kita kan punya dasar atau basic ya. Basicnya itu kita bisa berdasarkan dari teori dan pengalaman empiris. Itu kita tinjauan pustaka ya. Teori ini kita bisa menggunakan dari buku-buku teori. Kemudian, untuk pengalaman empiris, kita dapat peroleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu ya. Jadi tinjauan pustaka secara umumnya adalah meringkas dari hasil-hasil penelitian atau temuan-temuan apa saja ya. Kita bisa dalam bentuk narasi ya dari beberapa hasil penelitian terdahulu atau dari rujukan teorinya ya yang digunakan ya. Namun juga ada yang memisahkan antara eh, tinjauan pustaka dengan rujukan teori ya. Tinjauan pustaka khusus untuk hasil penelitian-penelitian terdahulu dan teorinya itu kita bisa masukkan misalkan dalam bab yang ketiga ya. Bab 3 itu adalah kerangka pemikiran ya. Di kerangka pemikiran ini kita juga bisa memasukkan teorinya ya. Misalkan kita di bidang ekonomi kita bisa memasukkan teori, misalkan kita menggunakan teori supply dan demand, atau kita menggunakan perdagangan internasional, atau di teori usaha tani ya, misalkan ada teori bagaimana untuk pendapatan ya, profit sama dengan misalkan dari total revenue dikurangi total cost dan seterusnya. Kita bisa menambahkan grafik dan sebagainya ya, yang sesuai dengan teori yang kita gunakan. Jadi ada yang menuliskan tinjauan pustaka ini bergabung dengan kerangka pemikiran dan ada juga yang dipisah. Namun juga di sini di dalam bab kerangka pemikiran itu ada kerangka teori dan kerangka pemikiran khusus ya, kerangka pemikiran operasional yang kita melihat bagaimana dari breakdown atau kerangka dari rencana penelitian kita ya, misalkan diawali dengan masalahnya, kemudian
research question-nya apa, tujuan pertama, analisisnya bagaimana ya. Intinya seperti itu. Kemudian variabel-variabel apa yang digunakan, karena kita bisa dikonsepkan di tabel kerangka operasional. Nah, kemudian ada juga yang terakhir, ini adalah metode penelitian. Metode penelitian ini umumnya mencakup dua hal. Yang pertama adalah metode penelitian, ya khusus ya, dan ada juga yang metode analisis. Kalau metode penelitiannya itu bisa kita menggunakan data primer, ya, kita bagaimana metode pengambilan sampelnya, apakah kerangka samplingnya sudah ada, kemudian lokasinya di mana, waktu penelitiannya kapan, jangka waktunya berapa lama. Nah, itu kita bisa masukkan di metode penelitian. Kemudian kalau menggunakan data sekunder, kita data sekundernya dari mana sumbernya, kemudian variabelnya apa, mau diambil data time series berapa tahun. Atau kita menggunakan data panel juga kita sampaikan di situ. Atau kalau kita menggunakan percobaan, tentunya kita harus ada misalkan materinya apa, ya, materi apa, kemudian cara tahapan-tahapan penelitiannya apa saja, ya, itu di metode penelitian. Kemudian untuk metode analisis, ya ini kita untuk analisisnya akan digunakan analisis apa? Apakah menggunakan regresi linier, metode OLS, atau bersama simultan, atau menggunakan analisis usaha tani, atau fungsi produksi Cobb-Douglas, atau misalkan menggunakan one way ANOVA, ya, atau dan lain-lain, ya. Itu sesuaikan dengan tujuan penelitian ya untuk di metode analisis. Nah, jika teman-teman sudah mencapai bab 1, 2, 3, 4 ini artinya bahwa teman-teman itu sudah menulis proposal penelitian, ya. Kemudian bedanya apa dengan skripsi lengkap? Sebetulnya kalau teman-teman sudah menulis 1 sampai 4 ini artinya teman-teman sudah menulis skripsi bab 1 sampai ke 4 ya. Nanti tinggal kita lakukan penyempurnaan-penyempurnaan sambil berjalan dan pelaksanaan penelitian. Tentunya kita ketika ke lapangan misalkan ada saja hal-hal yang tidak ideal seperti yang ada dalam proposal ya. Kita akan menyelesaikan penyelesaian dan sesuaikan dengan proposalnya ya. Itu. Jadi teman-teman kalau ditanya, "Sudah nulis skripsi belum?" "Sudah, baru sampai bab 4." Nah, itu baru betul ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bedanya apa? Yang membedakan kalau kita di sini sudah lengkap itu ya kita sudah ada hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran, ya. Hasil dan pembahasan itu ya hasil penelitian kita, hasilnya bagaimana. Hasilnya bisa disampaikan dalam bentuk tabel atau grafik ya. Tentunya biasanya kalau kita menggunakan statistik inferensial ya kita ada uji hipotesis ya, uji hipotesisnya bagaimana, kemudian kita bahas hasilnya bagaimana. Kemudian setelahnya, setelah kita pembahasan dibandingkan dengan dari penelitian-penelitian sebelumnya, apakah sama atau bertolak belakang, tentunya kita harus ada justifikasi yang harus kita ungkapkan di dalam hasil tersebut ya, secara ilmiah ya. Kemudian kesimpulan itu ya kita tinggal menyimpulkan dari hasil penelitian ini ternyata begini. Nah, nanti kita juga dapat mengetahui apakah kesimpulan itu menjawab tujuan atau belum. Dan tujuan ini akan terkait dengan judul penelitian, begitu, atau judul tugas akhir Anda. Nah, kemudian dari hasil penelitian tentunya ada saran. Sarannya apakah? Apakah bisa menjadi rekomendasi kebijakan atau rekomendasi misalkan metode yang baik seperti apa ya dengan hasil paling maksimal. Nah, seperti itu. Makanya kalau sudah masuk bab 1 sampai 6 artinya teman-teman sobat kandidat sudah skripsi lengkap ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau sudah menyusun proposal, sudah sempro, bab 1 sampai 4 sudah selesai, tinggal nambah 2 bab lagi ya, hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan sarannya. Nanti tinggal kalau udah lampiran hal-hal data atau yang lainnya kalau ingin dilampirkan tinggal masukkan ke lampiran. Jadi selesailah tugas teman-teman, tinggal sidang skripsi dan siap-siap menjadi seorang sarjana yang siap bermanfaat untuk terjun di masyarakat. Begitu kira-kira perbedaan antara proposal penelitian dan skripsi lengkap. Baik, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.